Selamat pagi anak-anak, harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik semuanya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya sistem gerak, masih kelanjutan pelajaran kemarin ya. Nah, sistem gerak pada manusia, kita ingat pelajaran pada minggu lalu ada rangka ya. Kemudian ada struktur tulangnya ya. Ada yang namanya bagian-bagian tulang ya. Ada struktur tulangnya ya. Kemudian ada macam-macam tulang pada sistem rangka ya. Kemudian ada perkembangan tulang, tulang itu mengalami perkembangan. Kemudian telah mempelajari sendi ya. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak ya. Nah, yang ketiga ada otot ya. Nanti kita mempelajari tentang fungsi otot ya, 3 jenis jaringan otot. Nah, kita ingat kembali ke rangka pada manusia. Ini fungsi rangka pada tubuh kita yang minggu lalu telah kita pelajari. Ada memberikan bentuk tubuh ya, melindungi organ dalam, tempat menempelnya otot ya. Pada jenis tertentu tulang ya, seperti tulang paha ya, tempat pembentukan sel darah merah ya. Demikian juga sendi. Ada 360 sendi dalam tubuh manusia. Sendi apa? Kemarin masih ingat, yaitu tempat bertemunya dua tulang atau penghubung antar tulang ya. Sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak ya. Nah, gerak pada manusia salah satu dari ciri bahwa manusia itu makhluk hidup ya. Tentunya memiliki rangka ya, dan memiliki otot ya. Rangka ya merupakan alat gerak yang pasif ya, sedangkan otot alat gerak aktif ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan fungsi otot. 2. Mendistribusikan 3 jenis jaringan otot. Yang ketiga, mendeskripsikan gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia. Yang keempat, menyebutkan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Ya. Nah, kita akan masuk ke dalam yang namanya otot ya. Ada fungsi otot, nanti kita pelajari ada 3 jenis jaringan otot ya. Ada otot rangka atau otot lurik, otot polos ya. Kemudian ada otot jantung ya. Kita juga mempelajari gangguan dan kelainan pada sistem gerak ya pada hari ini, serta bagaimana upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita ya. Nah, otot, otot itu pada dasarnya adalah daging ya. Nah, kita lihat fungsi otot. Nah, tanpa otot, tulang dan sendi hanya diam ya, tidak dapat kekuatan untuk bergerak ya. Otot itu sebagai penggerak bagian-bagian tubuh kita. Fungsi otot ya, tadi kita lihat. Nah, ini otot kita, otot bicep kontraksi udah ya. Dan otot bicep relaksasi ya. Nah, tadi salah satu contoh Budar tadi melambaikan tangannya, salah satu kerja contoh otot ya. Terima kasih Budar. Oke, nah ya, 3 jenis jaringan otot
ya. Ada otot rangka, ya. Ada otot polos, otot jantung, ya. Ya. Otot rangka melekat pada tulang, ya. Nah, kemudian ada ya, otot berikutnya, ya, otot polos, ya. Nah, apa itu otot polos? Nah, terdapat pada dinding usus halus rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Nah, ini di luar kesadaran kita bekerjanya. Yang terakhir ada namanya jaringan otot jantung, ya. Di mana posisinya? Tentunya di jantung, ya. Bekerjanya juga di luar kesadaran kita, ya, tanpa kita suruh dia bekerja secara otomatis, ya. Rata 70 kali per menit kontraksi. Ya, ini adalah kesimpulan, ya, tentang tadi otot, ya. Letaknya, bentuknya, jumlah intinya, letak inti, kecepatan respon, ya, cara kerja, kemampuan kontraksi, dan warnanya, ya. Dan ini adalah contoh letaknya, di mana otot polos letaknya, otot jantung, otot lurik, ya. Nah, ternyata otot kita itu, ya, dapat bekerja secara bisep dan tricep, ya. Nah, ini adalah kerja otot bisep, ya. Adalah gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegah serta mengatasinya, ya. Ada namanya rickettsia, ya. Nah, ada tentang penyakit rickettsia, ya. Kemudian ada osteoporosis, ya. Nah, ini adalah penyakit osteoporosis keterangannya, ya. Nah, ada contoh matrik tulang yang normal dan mengalami osteoporosis beda, ya, di sana. Kemudian artritis, nah, ini adalah penyakit artritis, ya, apa penyebabnya dapat anak-anak simak dan dapat baca di sana, ya. Gejalanya nyeri, ya. Kemudian kifosis, lordosis, dan sklerosis ini juga penyakit pada kelainan tulang belakang, ya, akibat kebiasaan atau posisi duduk yang salah satu penyebabnya. Yang pertama adalah kifosis. Nah, ini contoh gambar atau penampakan pada penyakit kifosis. Tulang terlalu membengkok ke belakang, ya. Ada lordosis, ya. Kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, ya.
seperti pada gambar. Nah, yang terakhir ya, kelainan pada tulang belakang, skoliosis. Bisa juga disebabkan oleh polio atau kebiasaan duduk atau berposisi yang salah. Ya. Nah, tentunya ada upaya untuk menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang satu, meningkatkan kandungan kalsium dalam makanan. Dua, berjemur pada sinar matahari pagi hari, ya, memperhatikan asupan vitamin D dalam makanan, memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya, ya, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah. Nah, demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Selamat mengikuti dan ada tugas berikutnya dari Bapak. Selamat mengikuti, tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.